Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil manajemen proyek sistem pengembangan CRM kami. Anggota kami ada saya, Muhammad Mirza Faiz, dan teman saya ada Fikri Aska Pradia. Next. Baik, di sini ada aktivitas dan sumber daya. Untuk aktivitasnya, di sini ada analisis kebutuhan, desain basis data, pengembangan back-end, desain front-end, pengembangan front-end, integrasi API, pengujian, dokumentasi, dan deployment. Dari aktivitas ini kita membutuhkan tim pengembang dalam proyek ini meliputi 2 senior developer, 3 junior developer, 1 database administrator, 1 UI UX designer, 1 quality assurance specialist. Pada proyek ini kita asumsikan untuk pengerjaannya itu dalam 1 minggu 5 hari kerja. Selanjutnya kita akan melakukan human resource leveling. Di sini terlihat untuk aktivitas analisis kebutuhan berdurasi 3 hari mulai dari hari pertama selesai hari ketiga. Aktivitas desain basis data membutuhkan 4 hari mulai hari keempat selesai hari ketujuh. Dan di sini sebelah kanan terlihat Gantt chart untuk melihat apakah ada over allocated dari masing-masing pekerja. Dari Gantt chart tersebut bisa dilihat tidak ditemukan adanya over allocated, namun terdapat masalah lain yaitu pada masalah workload yang dilakukan oleh JD2. JD2 bekerja selama 12 hari kerja berturut-turut tanpa adanya jeda sama sekali yang menjadikan ini tidak ideal dibandingkan dengan pekerja yang lain. Di sini dapat menyebabkan kelelahan. Next. Untuk itu, solusinya di sini terlihat tabel dan gacor aktivitas setelah leveling. Di sini kita melakukan menambahkan lag time dan time shifting. Untuk pada lag time, pada JD2 yang dijadwalkan dimulai pada hari ke-10, 1 hari setelah D selesai di hari ke-8. Di sini yang sebelumnya mulainya harusnya hari ke-9, kita mundurkan 1 hari menjadi hari ke-10. Dan selanjutnya pada time shifting, aktivitas F atau integrasi API kita geser ke hari ke-17 hingga ke hari 20 karena aktivitas F bisa dilanjutkan setelah aktivitas E dan C selesai. Begitu juga dengan aktivitas setelah F. Kita geser seluruhnya bergeser 1 hari. Sehingga total harinya yang sebelumnya 29 hari menjadi 30 hari. Next. Selanjutnya di sini ada manajemen resiko. Di sini untuk resiko yang pertama ada ketidaktersediaan sumber daya terpenting. Dampaknya sangat tinggi, kemungkinan sedang. Terus estimasi durasi aktivitas yang tidak akurat, dampaknya sedang, kemungkinannya tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada ketergantungan pada API, pihak ketiga, dampaknya tinggi, kemungkinan sedang. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke rencana mitigasi. Untuk risiko pertama, ketidaktersediaan sumber daya terpenting, mitigasinya kita melakukan dokumentasi rutin. Setiap membuat dokumentasi harian ringkas apa saja yang dibuat untuk memudahkan pengambil alihan tugas jika ada kendala. Selanjutnya ada kontingensi. Kita menyiapkan developer cadangan untuk cadangan yang setidaknya memiliki pemahaman umum dari proyek. Yang resiko kedua, estimasi durasi aktivitas yang tidak akurat. Untuk mitigasinya kita melakukan buffer jadwal dengan menambahkan 15% pada jadwal total proyek sebagai jaringan pengaman untuk menyerap keterlambatan kecil. Untuk kontingensinya, penjadwalan ulang prioritas. Jika keterlambatan mulai muncul, aktivitas non-kritis ditunda terlebih dahulu agar fokus tim tidak terganggu sambil mengevaluasi kemungkinan redistribusi beban kerja ke anggota tim lain. Yang ketiga ada masalah dengan API pihak ketiga. Mitigasinya kita melakukan POC dengan membuat proyek uji coba kecil di awal untuk memvalidasi fungsi dan keandalan API sebelum digunakan dalam proyek utama. Untuk kontingensinya, kita menyiapkan alternatif API dengan menyusun daftar minimal 1 API alternatif dari awal proyek yang bisa langsung diuji dan digunakan jika API utama gagal atau tidak memenuhi kebutuhan teknis saat implementasi. Next. Untuk dampak ya di sini, kalau dampak ketidaktersediaan sumber daya kunci, dampak pada jadwalnya, maka jalur kritis terhenti.
sehingga jadwal mundur menjadi yang signifikan. Selanjutnya ada dampak pada anggaran, bengkak akibat biaya rekrutmen atau kontraktor eksternal, terus dampak pada keberhasilan proyek, maka kualitas dan kepercayaan stakeholder menurun. Selanjutnya ada estimasi waktu tidak akurat, dampak pada jadwal, efek domino dengan deadline akhir beresiko terlewat. Dampak pada anggaran, biaya operasional naik karena jam kerja bertambah. Dampak pada keberhasilan proyek, di sini citra tidak berprofesional dan kepuasan klien akan menurun. Yang ketiga, risiko masalah dengan API pihak ketiga. Maka dampak pada jadwal, proyek akan menjadi macet total, penundaan besar, dan tidak pasti. Untuk pada anggaran, biaya tak terduga seperti riset, rework, lisensi baru. Dampak pada keberhasilan proyek, maka ini akan menjadi gagal total karena fitur intinya akan menjadi gagal. Next. Oke, selanjutnya ada make or buy analysis. Yang kami analisis adalah server yang digunakan untuk menjalankan sistem CRM seperti sistem sementara saat pengembangan backend, integrasi API, dan pengujian. Lalu di sebelah kanan ada matriks keputusan, di mana ada kolomnya faktor, bobot, make, score, nilai, buy, score, dan buy. Untuk yang biaya total dikasih skor 2 karena memiliki harga 600 juta. Dan yang buy skor 5 dengan 150 juta. Waktu implementasi skor 1 untuk yang make karena 4-6 minggu. Dan yang buy skor 5 karena 5-7 minggu. Untuk yang kualitas performance, yang make dapat skor 4 bisa ditingkatkan lagi. Dan yang buy skor 4 karena stabil dan cukup untuk CRM. Untuk faktor ketersediaan sumber daya, make mendapatkan skor 2 dan buy skor 5. Untuk yang make karena butuh IT spesialis dan yang buy karena dikelola oleh vendor. Untuk faktor skalabilitas, make mendapatkan skor 2 karena manual dan terbatas. Untuk yang buy mendapat skor 5 karena auto scale dan fleksibel. Untuk faktor kontrol dan kustomisasi, make mendapatkan skor 5 karena mendapatkan hak akses kontrol penuh. Dan yang buy skor 2 karena terbatas. Untuk yang keamanan, make mendapatkan skor 3 karena tanggung jawab internal. Dan yang buy mendapatkan skor 4 karena sertifikasi oleh vendor. Untuk faktor maintenance dan support, make mendapatkan skor 2 karena ditangani internal, dan buy skor 5 karena ditangani oleh vendor. Skala skor 1 sangat buruk sampai 5 sangat baik. Nilai didapatkan dari bobot per 100% dikali skor. Dengan total skor make 2,28 dan buy 4,4. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan make, kelebihannya kontrol penuh atas sistem dan kustomisasi sesuai kebutuhan spesifik perusahaan. Kustomisasi tidak terbatas untuk mengakomodasi proses bisnis yang unik. Kepemilikan penuh atas kode dan data, tidak ada ketergantungan pada vendor eksternal dalam jangka panjang. Kekurangannya, biaya sangat tinggi, 4 kali lebih mahal. Waktu implementasi lebih lama, membutuhkan IT spesialis yang mungkin sulit ditemukan atau mahal. Tanggung jawab penuh untuk maintenance, security, dan troubleshooting. Skalabilitas terbatas dan manual. Resiko pengembangan seperti bug, delay, atau kegagalan proyek. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan buy. Kelebihannya, biaya jauh lebih rendah, dikelola oleh vendor sehingga mengurangi beban internal IT, auto scaling dan fleksibel untuk pertumbuhan bisnis, sertifikasi keamanan ISO dan dari vendor profesional, support dan maintenance ditangani oleh vendor, dan resiko implementasi lebih rendah karena solusi sudah teruji. Kurangannya, kontrol dan kustomisasi terbatas sesuai fitur yang disediakan vendor, ketergantungan pada vendor untuk update dan support, waktu implementasi lebih cepat, potensi vendor login di masa depan. Rekomendasi hasilnya, analisis make or buy dengan skor 4,4 lawan 2,28, opsi buy merupakan pilihan terbaik karena memberikan efisiensi dan keunggulan yang signifikan bagi proyek CRM. Dengan alasan yang pertama, time to market, solusi vendor langsung produktif tanpa proses debugging.
mempercepat peningkatan layanan pelangganan dan respon pasar. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Tim bisa fokus pada bisnis inti tanpa perlu merekrut IT spesialis atau mengalihkan sumber daya aktivitas utama. Yang tiga, ada minim resiko. Solusi vendor sudah terbukti handal, mengurangi resiko kegagalan, keterlambatan, dan biaya tak terduga. Dilengkapi sertifikasi keamanan dan SLA profesional. Yang keempat, ada keunggulan teknis, mendukung auto-scaling, update otomatis, dukungan 24 jam dalam seminggu, serta fitur-fitur canggih industri yang dikelola oleh ahlinya. Yang kelima, ada efisiensi anggaran, penghematan sebesar 450 juta, 70% dapat dialokasikan untuk ekspansi, marketing, atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.